Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina, amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Yajibu alla yaqsida bil huwiyyi lirruku'i ghairahu. Wajib oleh bahwa tidak berniat oleh seseorang dengan turun untuk ruku, tidak berniat akan selain ruku. Falau hawa li sujudi tilawatin falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Maka jikalau turun oleh seseorang untuk sujud tilawah, maka ketika sampai ia pada batas ruku, maka ia menjadikannya sebagai ruku. Lam yakfi, maka tidak memadai turun untuk ruku itu sebagai ruku. Bal yalzamuhu an yantasiba, bahkan wajib padanya oleh bahwa berdiri tegak, summa yarka'a, kemudian ruku oleh dia. Kanazirihi minal i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdataini, sama seperti persamaan ruku daripada i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud. Falau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fawran summa ruku' wa la yajuzu lahul qiyamu raki'an. Jikalau ragu-ragu oleh selain makmum, padahal dia selain makmum itu sujud, sedang sujud, apakah ragu-ragu telah ruku iya atau belum, maka wajib padanya oleh berdiri tegak kembali fauran, padahal segera, summa ruku'u, kemudian ruku', wa la yajuzu lahul qiyamu raki'an, dan tidak boleh baginya oleh berdiri padahal ruku'. Wasadisuha i'tidalun, adapun yang keenamnya rukun salat yaitu i'tidal, walau fi naflin, sekalipun yaitu pada salat sunnah, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamadi. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libad'in, dan nyata oleh i'tidal dengan kembali sesudah ruku, kembali kepada permulaan. Bi an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi, dengan bawa kembali ia bagi apa yang tadinya ia di atasnya sebelum ruku'nya dia. Qa'iman kana au qa'idan, yaitu berdiri salatnya adalah dia atau yaitu sambil duduk salatnya. Walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fawran wujuban. Jika ragu-ragu ia pada menyempurnakan i'tidal, maka kembali ia kepada i'tidal oleh selain makmum dengan buru-buru lagi wajib hukumnya. Wa illa,
kalau tidak buru-buru batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya dia. Wal ma'mumu ya'ti bi raka'atin ba'da salami imami, sedangkan adapun makmum yaitu mendatangkan oleh makmum akan dengan satu rakaat sesudah salam imamnya makmum. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah yang mulia, malam hari ini ada dua kajian. Yang pertama menutup pembahasan ruku dengan syarat terakhir ruku, dan kedua kita memasuki rukun solat ke-6 yaitu i'tidal. Berbicara ruku, saudara, ada hal yang paling penting untuk diingat. Sebetulnya bukan ruku saja, sujud juga sama, i'tidal juga sama, duduk antara dua sujud juga sama. Ada ini syarat-syarat sahnya ruku. Kata yai kita tambihun, ini adalah materi yang perlu diingat-ingat oleh kita, saking pentingnya ini materi kita. Mana itu? Di antara syarat sah ruku adalah al-qasdu. Jadi supaya ruku kita sah, kita benar-benar punya niatan ruku. Supaya ruku kita sah, kita kudu benar-benar dari diri ini mau turunnya benar-benar di hatinya, niatnya turun untuk ruku. Karena itu kata Fathul Main, yajibu alla yaqsida bil huwi lirruku'i ghairah. Diwajibkan bahwa kita kalau sholat jangan punya niatan ketika turun mau ruku, jangan punya niatan turun untuk bukan ruku. Turun dari diri ini kudu benar-benar niatnya turunnya untuk ruku. Tidak boleh bila kita turunnya bukan untuk ruku lalu kita alihkan buat ruku, enggak jadi. Turunnya bukan untuk ruku lalu kita niatkan untuk ruku, enggak jadi. Sebab apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, wa innama likulli imri'in manawah. Kata Nabi, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Bila kita turunnya niatnya bukan untuk ruku, bukan ruku, lalu kita alihkan buat ruku, namanya niat bukan untuk ruku. Maka ketika diposisikan buat ruku, tidak jadi. Uraiannya agar supaya saudara tidak melotot-melotot takut sayanya, supaya ngerti, falau hawa li sujudi tilawatin falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi bal yalzamuhul audu bal yalzamu an yantasiba summa yarka'a. Andai kita turun habis diri ini mau sujud tilawah, sepertilah subuh Jumat, mau membaca, mau mengerjakan sujud tilawah. Kan di ayat 15-nya surat Alif Lam Mim Sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim
wa hum la yastakbirun. Ini salah satu ayat sejadah. Habis itu karena kita tahu ini ayat sejadah, kita turun mau sujud tilawah. Allah turun. Pas lempeng ruku, enggak jadi dah. Sujud tilawah kan sunat. Begitu kata kita. Pas turun udah nyampe ruku, udah nunduk, kata kita sujud tilawah sunat, ruku aja. Tuh, turunnya tadi tuh bukan untuk ruku, untuk sujud tilawah, dialihkan untuk ruku. Ketika begitu, lalu kita niatkan ruku, langsung aja kita ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lam yakfi, ora jadi. Tidak memadai, turunnya ini enggak jadi. Sebab turun kita bukan untuk ruku, tetapi turunnya untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Sehingga ketika kita alihkan kepada ruku enggak jadi. Jadi bagaimana biar jadi? Wajib kita balik lagi diri. Sesudah ruku nih, mau sujud tilawah enggak jadi dah sunat, baik kita diri lagi. Udah diri, baru kita niatin turun ruku, baru jadi. Begitu. Jadi ngalihin niat tuh enggak bisa. Enggak bisa. Begitu. Jadi kudu benar-benar turunnya untuk ruku. Saya mau dongeng persamaan ini pada kajian tasawuf. Dulu saya mau dongeng, ada kiai di Tangerang Kabupaten, namanya daerahnya Cakung. Tangerang itu ada Cakung, Kabupaten. Kecamatannya apa ya, Kresek kayaknya. Gitu, Cakung. Ada seorang ulama besar dan terkenal dengan kewaliannya, dan namanya Syekh Astari di Cakung. Begitu, Syekh Astari Cakung. Banyak kawan-kawan majelis itu udah pada ziarah. Sekarang yang jaga tuh cucunya perempuan, kasep juga itu. Jadi ada kiai kondangan di daerah situ, kondangan dari rumah tuh emang mau kondangan. Lalu kemudian karena ngelewatin, gua mampir aja dah. Begitu kata tuh kiai, mampir ke rumah Yai Astari begitu. Karena berdekatan, anggap mau ke Jakarta dari sini ketemu Tawab tuh rumahnya, belok aja udah. Begitu. Maka sampai situ sama kiai enggak diterima datangnya sama kiai. Jadi baru datang tuh, baru masuk sampai rumah ditutup lagi. Emang apa Pak Kiai? Ente kan enggak mau ke rumah Anda, mau kondangan mampir doang. Yang penting udah nyampe. Oh, kalau mau kemari balik lagi. Artinya niatannya di jalanan. Enggak sengaja dari rumah. Ini kita berbicara materi kita sama tuh. Niatannya di jalanan. Niatan udah buat ruku. Padahal tadi niatan pertamanya mau sujud tilawah, udah di tempat posisi ruku diniatkan ruku, enggak jadi. Kalau enggak jadi balik lagi, berdiri, baru kemudian ruku, terusin, sholatnya enggak sah, sholatnya enggak sah. Begitu. Ini sebetulnya bukan ruku aja, hampir rata ini semuanya bakal masuk syarat yang namanya al-qasdu birrukni. I'tidal begitu, sujud begitu, kita sujud, Sami Allahu liman hamidah mau sujud, turun gitu.
turun nih, kita bukan turun mau sujud, kacamata jatuh, mau ngambil kacamata, tapi kita akhirnya niatin aja deh buat sujud kan sekalian juga. Ini nggak jadi, kudu diri lagi yang tidak, baru kemudian sujud. Sama duduk di antara dua sujud sama, kita sujud lalu kaget ada kalajengking, duduk ini bukan karena mau duduk antara dua sujud, karena kaget sama kalajengking. Pas sudah begini, gua duduk aja dah, ternyata bukan kalajengking beneran, plastik begitu gitu, gua duduk aja dah, kagak jadi. Sebablah kita tidak niat dari sujudnya untuk duduk. Ini namanya syarat ruku al-qasdu. Ini maka kata kitab kita kanadhirihi mil i'tidal, begitu sama persamaan i'tidal. Kita kaget dari ruku lalu diri, pas sudah diri i'tidal aja dah, nggak jadi karena kaget. Begitu juga sujud, begitu duduk antara sujud, begitu. Jadi intinya syarat ruku supaya sah, niat turunnya murni untuk ruku. Dah. Kedua, bagaimana kalau kita ragu? Apakah kita itu udah ruku apa belum? Contoh pas lagi sujud kita sholat, pas sujud tadi saya udah ruku apa belum ya? Karena banyak yang dipikirin, mana undang-undang udah lolos lagi gitu, walaupun belum 40 tapi kayaknya nggak jadi nih, begitu. Jadi bingung, jangan dicatat. Jadi kita banyak pikiran. Jadi pas lagi sujud tuh tadi udah ruku apa belum, Ini bagaimana kalau kita ngalamin ragu ini, udah ruku apa belum, hukumnya bagaimana? Kalau ditanya hukumnya bagaimana, jawabannya tergantung apa? Kita ini orang sholat sendirikah yang ragu nih, apa posisinya lagi jadi imam, apa posisinya lagi jadi makmum, begitu. Kalau kita posisinya jadi imam atau posisinya sholat sendiri, sama, imam sama sholat sendiri ini sama hukumnya. Pas lagi sujud kita jadi imam nih, begitu, imam sujud tadi udah ruku apa belum ya? Udah ruku apa belum? Kayaknya belum dah. Kayaknya udah. Begitu lagi sujud ini. Ini bagaimana nih si imam nih? Kalau begini nih, wajib imam diri lagi. Sebab kalau ruku belum, asalnya belum, ambil belum. Maka si imam ketika ragu ruku belum, wajib imam diri lagi, sampai tegak. Udah diri tegak, baru Allahu Akbar ruku. Habis ruku nggak boleh langsung sujud, kan kudu ada tertib, yang tidak lagi. Habis tidak baru sujud. Begitu caranya kalau kita jadi imam atau kita sholat sendiri lagi sujud, banyak pikiran, begitu, begitu. Tagihan mau nggak ada yang nagih-nagihin tuh, cuman cicilan, padahal tagihan juga sih. Ini ngeganggu banget ini. Lagi sujud sholat sendiri, ruku apa belum, maka wajib kita ulang apa? Nggak boleh langsung ruku, diri tegak dulu, baru kemudian ruku. Habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud. Aturannya begitu.
kalau kita jadi imam atau sholat sendiri. Bolehkah kita langsung ruku jadi imam atau sholat sendiri itu? Wala yajuzu lahul qiyamu raqiyan. Enggak boleh langsung diri langsung ruku aja, enggak tegak dulu. Tidak boleh. Enggak sah nanti rukunya. Kudu diri tegak dulu baru ruku. Kalau sholat sendiri atau jadi imam. Bagaimana kalau jadi makmum? Bisa aja kita makmum. Pas lagi sholat kita jadi makmum, pas sujud, tadi gua ruku apa belum ya? Tuh kita makmum, bisa tuh muncul begitu di hati. Tadi gua ruku apa belum? Kata kita, 8 kalau imam kalau belum ruku, nggak mungkin tuh imam. Kan udah ruku juga berarti gua juga. Tapi ruku apa belum ya? Begitu. Namanya manusia itu ada keraguan-raguan itu. Begitu. Ini bagaimana kalau jadi makmum? Kalau jadi makmum ragu meninggalkan rukun kayak ruku nih, posisinya udah sujud. Bagaimana? Haram balik lagi. Kalau makmum balik lagi. Kenapa? Dia wajib ngikut imam. Jadi bagaimana solusinya? Nanti sesudah imam salam, bangun lagi. Imam assalamualaikum, kita berdiri. Kata teman kita, ini orang sholat 5 rakaat ajaran baru ini, dia belum ngaji. Kita ragu masalah ini. Tadi ruku apa belum? Ruku apa belum? Sama nih, barangkali yang bakal sering baca Fatihah. Biar gampang, baca Fatihah. Kalau ruku mah barangkali jarang, tapi mungkin terjadi. Maka ya kita menerangkan hukumnya. Gitu, menerangkan. Islam tuh hebatnya begitu. Belum terjadi, hukum sudah ada. Islam enggak kayak kita. Terjadi dulu baru dibuatin hukumnya. Kalau enggak ada, dikarang-karang. Bagaimana biar ada? Begitu. Begitu. Biar bisa. Begitu. Maka kiasnya dari yang ada boleh. Umurnya 8 tahun bikin SIM boleh, yang penting udah pernah pengalaman naik motor. Bener nggak? Boleh. Biar kata baru 8 tahun, yang penting udah pengalaman naik motor. Boleh. Boleh. Itu begitu. Kiasna. Jadi begitu saudara. Yang sering nih barangkali Fatihah jadi makmum nih, kan Fatihah wajib, ya kan? Jadi pas kita lagi sujud, tadi gua baca Fatihah apa kagak tuh? Lagi sujud nih. Tadi gua baca Fatihah apa kagak ya? Tadi itu. Kayaknya kagak, habis imamnya merdu banget. Ini imam sudes masalahnya. Begitu. Yang biasa sih imam sadis. Ini merdu banget. Kayaknya belum dah. Udah kayaknya. Belum. Apa udah ya? Tuh ragu. Udah Fatihah apa belum? Udah Fatihah apa belum? Kesimpulannya belum. Kita balik lagi, kagak boleh wong kita jadi makmum. Bagaimana? Nanti imam salam, nambah serakaat. Jangan ikut salah. Nambah 1 rakaat. Kalau temen kita nanya, lu ngapa so jadi 5? Emang imam kurang? Bukan, saya ragu Fatihah tadi. Apa baca apa belum? Maka aturannya begitu. Kata temennya, oh begitu. Gua kira lu nambahin rakaat ajaran baru. Kagak. Jadi kita sholat ini beda-beda. Bisa aja kalau Fatihah memungkinkan sering bisa terjadi. Kalau ruku, ya mungkin juga meski jarang. Tapi kalau kita ragu, udah ruku belum, asalnya belum. Karena jadi makmum, haram balik lagi karena terikat oleh imam. Maka kita terus aja imam salam, tapi rakaat kita nggak dihitung. Wong belum ruku, nanti nambah rakaat lagi. Begitu aturan tata sholat kita.
Ingat nggak tuh? Hah? Faham nggak tuh? Baik, kalau faham kita lanjutin. Wasadisuha i'tidalun. Saudara-saudara sekalian, rukun salat yang berikutnya, yang dari 14 rukun salat adalah i'tidal. Jadi selepas kita menerangkan tentang ruku dengan segala aturan-aturan ruku dan sunnah-sunnah ruku serta hukum-hukum yang berkenaan dengan ruku, kita lanjutkan menerangkan tentang i'tidal. I'tidal. I'tidal, saudara, ada definisinya, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. I'tidal dalam bahasa maknanya al-istiwa wal istiqamah, lurus, lempeng, dan istiqamah. Anda kudu i'tidal, maknanya Anda kudu tegak lurus. Begitu secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan i'tidal adalah dalam terminologi agama, audul musalli ila makana qabla ruku'. Yang namanya i'tidal itu adalah balik laginya orang yang sholat, balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Itu i'tidal. Balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Sebelum ruku ngapain? Hah? Berdiri. Kayak itu kalau yang sholatnya diri. Iya, kalau yang sholatnya duduk, kan ada yang duduk. Umumnya diri. Sebelum ruku diri. Maka habis ruku diri kembali, ini i'tidal. Namanya i'tidal. Nah, sebelum ruku dirinya bagaimana tangannya? Hah? Sadaqab. Yang namanya i'tidal, balik laginya orang yang sholat dalam keadaan semula sebelum ruku. Sebelum rukunya bagaimana? Sadaqab. Ya sadaqab. Kalau sebelum rukunya enggak sadaqab, yang enggak, tergantung semulanya. Tapi ngomongin sadaqab ini nanti pada ngomongin sunnah. Jadi sunnahnya nih tangan ini lempeng aja di bawah, apa kudu sadaqab? Lihat aja apa definisi i'tidal. Yang namanya i'tidal itu balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Sebelum rukunya berdiri. Sebelum rukunya berdiri. Berdirinya sedekah, berarti sedekah. Begitu. Kalau saudara sebelum rukunya kayak madzhab Hanafi, tangannya lempeng aja, Allahu Akbar, madzhabnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, tangannya enggak sedekah. Ya, enggak sedekah. Saudaranya. Tergantung. Tuh begitu. Tapi ngomongin sedekah ini bukan rukun. Dirinya ini nih yang rukun diri, kudu diri. Entar ngomongin sedekah apa dilepas. Itu bagian sunat nanti kita ngajinya. Meski kalau kita bacain definisi i'tidal berarti diri juga dan sedekah juga. Sedekah juga.
Dan itu juga diri dan sedekap itu tangannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru besar Fathul Muin ini, di dalam kitabnya Fathul Jawad pada syarah Al-Irsyad Imam Ibnul Muqri, begitu juga pada kitabnya Al-Imdad, demikian juga dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Kubro'nya Ibnu Hajar juga begitu. Imam Nawawi dalam Majmu'nya juga menerangkan itu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja nyuruh sedekah. Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam kitabnya Hasyiah Al-Matari ala Syarih Sitin juga dari pembesar Syafi'i nyuruh sedekah. Juga Al-Imam Abdullah Syarqawi di dalam Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir sedekah, namanya disebut irsal khafif kalau sedekah. Kalau lepas semua namanya irsal mutlak. Irsal mutlak diajarkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, Khatib Syirbini di dalam Nihayatul Muhtaj. Ini irsal mutlak. Begitu, irsal mutlak. Jadi maka adalah di masyarakat ada yang sedekah, ada yang lurus, begitu. Itu karena khilaf begitu. Tapi banyak ulama, sampai ada ulama mengarang tesis tersendiri. Al-Imam Sindi di dalam kitabnya Ziyadatul Khusyu' fi hukmi wad'il yadaini ba'dal qiyam indar ruku, ba'dar ruku, indal qiyam ba'dar ruku, menerangkan betapa disuruhnya kita ganjaran besar tangan itu sedekah. Begitu juga Imam Al-Ghayyasi di dalam kitabnya Hadyu Khairil Anam fi wad'il yadaini indal qiyam, itu juga menyuruh sedekah. Dan banyaklah, tapi itu mahalul khilaf. Nanti kita bedah pada kajian sunnah-sunnah i'tidal. I'tidal ini saudara perlu difahami oleh kita, merupakan rukun daripada rukun solat. I'tidal ini merupakan wajib daripada wajib-wajib yang dikerjakan dalam solat, sehingga solat kita tidak akan sah bila kita tidak mengerjakan i'tidal. Mau solat wajib maupun solat sunnah kudu i'tidal. Dari mana dalilnya i'tidal ini merupakan rukun salat? Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya ummul mukminin? Maka kata Sayyidah Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana mengangkat kepalanya dari ruku, Nabi enggak langsung sujud, sehingga Nabi tegak berdiri dulu. Udah tegak lempeng, baru kemudian Nabi turun sujud. Itu menunjukkan i'tidal hukumnya wajib. Di samping itu, di dalam hadis Bukhari Muslim, ketika ada seorang A'rabi dari pedesaan yang solatnya belum benar, diajarin cara solat oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kata Nabi, kemudian habis ente ruku,
bangunlah ente sampai ente tegak lurus i'tidal, jangan main sujud, diri tegak. Baru udah diri tegak, baru kemudian sujud. Maka saudara, i'tidal ini diajarkan oleh agama. Fungsinya i'tidal ini untuk membedakan gerakan ruku dengan gerakan sujud. Dipisahlah oleh namanya i'tidal. I'tidal. I'tidal ini saudara ada syarat-syaratnya. Supaya sah kita yang i'tidal ada 4 persyaratan i'tidal. Yang pertama saudara, al-intisab, kita kudu diri tegak. Habis ruku, surah hamdihi udah selesai, diri. Ini bacaan nanti sunat, sami Allahu liman hamidah gitu. Sampai diri tegak. Tuh diri tegak itu syarat i'tidal. Yang kedua, kudu ada tumakninah. Kalau enggak ada tumakninah, tidak sah i'tidalnya, tidak sah. Kudu ada tumakninah. Makanya minimal Rabbana lakal hamdu, segitu tuh, biar ada tumakninah. Ketiga, yang tadi tuh kudu ada qasdu, tujuan. Bener-bener bangun ini bukan karena kaget, bukan karena capek, pinggangnya rada nyeri, dirinya bener-bener niat i'tidal. Keempat, jangan pakai lama. Ndak boleh lama-lama melebihi bacaan Fatihah, batal nantinya i'tidalnya, kecuali pada kunut dan sholat tasbih. Itu lama, sholat tasbih, baca tasbih 10 itu diizinkan karena emang ajarannya begitu. Kenapa nggak boleh lama? Karena i'tidal merupakan rukun pendek, sama halnya dengan duduk antara dua sujud, sebagai namanya rukun qasir, rukun pendek. Dijelaskan dalam kitab kita, walau fi naflin 'alal mu'tamad. I'tidal ini adalah rukun wajib sekalipun sholatnya sunat menurut qaul mu'tamad. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kudu difatwakan, mau sholat sunat mau sholat wajib, i'tidal hukumnya wajib. Namun adakah ulama yang mengata i'tidal ini sunat? Kalau ditanya adakah, jawabnya ada. Ada. Makanya di sini disebut walau, namanya lau lil khilaf, al-ghayah li ajlil khilaf. Sekalipun pada sholat sunnah kudu, itu menunjukkan ada ulama yang mengata kalau sholat sunat i'tidalnya tidak wajib. Seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Anwar oleh Imam Yusuf Al-Ardabili, andai orang gak pakai i'tidal jadi aja, ada sah sholatnya. Ibnul Muqri begitu. Ini tokoh-tokoh begitu. Cuman kalau mempraktekkan di sholat sunat, tapi kalau sholat sunat i'tidalnya sunat. Makanya ada saudara suka liatin itu di YouTube itu. Iya kayak itu enggak boleh tuh kalau dipertontonkan di muka umum, sebab nanti orang awam bakal nyontok, berimbas pada sholat wajib kagak pakai batal. Padahal pendapat dia itu kalau sholat sunat doang i'tidalnya sunat, kalau sholat wajib i'tidalnya wajib. Ada tuh pendapatnya, tapi dhaif.
Dijelaskan di sini definisi i'tidal wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libad'in. I'tidal akan terbukti, makna i'tidal ini adalah kembali lagi sesudah ruku bagi keadaan semula. Dalam artian kita kudu balik lagi pada posisi semula sebelum kita ruku. Kalaulah kita sholatnya diri lagi, kalau sholatnya duduk karena sakit, balik lagi menuju kepada duduk. Itu namanya disebut i'tidal. Begitu. Bagaimana kalau kita ragu? Nih i'tidal nih udah bener apa belum? Ada tumakninnya apa enggak? Sebenarnya hamid Allah begitu. Atau bagaimana ini? Begitu. Kita walau syakka fi itmami, kalau kita ragu sempurna apa kagak i'tidalnya, kayak tadi wajib lagi si imam atau orang sholat sendiri balik lagi untuk diri. Wah, balik lagi karena kita belum i'tidal. Begitu, belum i'tidal. Kalau enggak balik lagi, batalat sholatuhu, sholatnya jadi batal. Bagaimana kalau makmum? Kayak tadi lagi, kalau makmum nanti imam salam nambah 1 rakaat, itulah wal makmumu ya'ti bi raka'atin ba'da salami imami. Sementara makmum kalau ragu udah i'tidal apa belum, terus aja karena makmum, namun nanti sesudah imam salam diri 1 rakaat lagi, karena makmum ada kewajiban ngikut imam. Nanti sesudah selesai ikut imam tambah 1 rakaat lagi karena tadi ragu belum i'tidal. Kurang lebih bahasan i'tidal seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan sunnah-sunnah i'tidal. Apa-apa sunnah-sunnah i'tidal pertemuan mendatang saja. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi dulu semua, silakan. Baik. Kalau ragu terus balik lagi, ragu i'tidal, ragu rukuk, ragu Fatihah, balik lagi terus tambahin 1 rakaat lagi, yang itu yang nambahin 1 rakaat lagi itu nanti wajib sujud sahwi lagi nggak? Baik, sujud sahwi tidak ada yang wajib, hanya sunat saja. Sunat nanti sujud sahwi, sunat saja, enggak ada kewajiban. Kita enggak pakai kunut subuh sengaja enggak sujud sahwi, ya enggak apa-apa juga. Sujud sahwi hukumnya cuman sunat, tidak ada yang wajib. Jadi artinya apakah perlu sujud sahwi? Iya, sujud sahwi nanti. Di antaranya begitu, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau perempuan ketika sujud tangannya terhalang karena kan tidak sakit, bagaimana kalau kaki terhalang karena apakah tetap tidak sah juga? Boleh. Iya, bagaimana sholat pakai kaos kaki aja dah biar gampang, gak usah terhalang mukena. Kalau pakai kaos kaki udah pasti terhalang tuh, nggak apa-apa, sah aja sholatnya. Kakinya pakai kaos kaki itu, apalagi dingin, dia nggak apa-apa pakai kaos kaki. Begitu, agar supaya malah kalau lebih-lebih kalau perempuan, supaya jangan sampai auratnya kelihatan ketika dia lagi sujud, karena kan dia harus tertutup seluruh auratnya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Jadi andai tertutup dengan mukna nggak apa-apa. Begitu, orang tertutup kaos kaki aja nggak apa-apa, apalagi mukna. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Sudah paham? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi ingin
sendiri. Seandainya di awal rakaat itu kadang-kadang kan habis baca doa iftitah langsung aja kita baca surat dan Al-Fatihahnya kelupaan. Itu bagaimana? Iya, balik lagi karena sholat sendiri. Balik lagi aja baca Fatihah. Habis Fatihah lalu surat lagi. Begitu aturannya. Semuanya kayak begitu. Jadi balik lagi Fatihah, selesai Fatihah, baca surat lagi. Sebab surat tadi tidak dihitung karena aturan baca surat harus posisinya sesudah baca Al-Fatihah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Tadi kan dijelasin kalau makmum itu ngulang lagi. Iya. Apakah ketika dia berdiri ada kesudahan untuk takbir intikal lagi? Kan nggak boleh habis diri langsung cukup, itu nggak boleh. Jadi yang mananya nih? Diri takbir intiqalnya nih di posisi di mana? Ketika dia sujud. Dia sujud nih. Mau ruku, apakah dia contohnya dia imam? Iya. Apakah dia ada kesudahan buat? Oh iya, dia tinggal diri aja. Karena ini mau mengulang yang salah dia. Tinggal diri aja. Diri aja. Tinggal diri aja. Begitu. Tinggal dia diri, udah diri. Setelah diri Baru itu normal semuanya mengikuti sunnah sebelum rukuknya, sunnah ketika rukuknya, semuanya mengikuti. Artinya nanti bakal ada takbir intikal, bakal ada sami Allah, ada rabbakal hamdu, sujud lagi, normal semuanya seperti semulanya saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oh, baik.